Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Doni Putra LC.M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 5 atas nama Dini Anggini, Selvi Triawani, dan Ummu Hani Hasibuan akan menjelaskan materi mengenai sejarah kodifikasi ilmu-ilmu Islam. Nah, sebelum kita memasuki poin yang pertama, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu kodifikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kodifikasi dalam jabatan kata sebagai kata benda atau noun diartikan sebagai himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang, hal penyusunan kitab perundang-undangan. Sedangkan dalam jabatan kata sebagai kata kerja, verb, mengandung arti menyusun atau membukukan peraturan, sehingga menjadi kitab perundang-undangan dan mencatat serta membukukan hasil standarisasi yang dapat berupa buku tata bahasa atau kamus. Nah, istilah kodifikasi di atas secara umum mengandung arti pencatatan, pembukuan, serta penyusunan. Pada poin yang pertama yaitu sejarah kodifikasi hadis. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tadwin, yang merupakan bentuk masdar dari dawwana yudawwinu tadwinan, yang berarti pembukuan. Pembukuan adalah mengumpulkan sesuatu yang tertulis dari lembaran-lembaran dan hafalan yang ada di dalam dada, kemudian menyusunnya hingga menjadi satu kitab. Jadi, kodifikasi berbeda dengan menulis, karena menulis belum tentu disusun menjadi buku, sedangkan kodifikasi tulisan yang telah dibukukan. Upaya pembukuan hadis secara resmi ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas, sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Yang kedua, para perawi hadis telah banyak yang meninggal. Jika hadis tidak segera ditulis dan dibukukan, maka lama-kelamaan hadis akan hilang bersama dengan meninggalnya perawi hadis tersebut. Yang ketiga, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan peristiwa-peristiwa umat Islam semakin kompleks, sehingga memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. Yang keempat, pemalsuan hadis semakin merajalela. Jika kejadian tersebut dibiarkan, maka akan mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. Nah, secara resmi kodifikasi hadis dilakukan dan dimulai pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Di bawah ini akan dijelaskan 7 periode sejarah kodifikasi hadis, yaitu sebagai berikut. Pada periode pertama yaitu periode pada zaman Rasulullah SAW. Pada periode ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Sehingga pada awal kemajuan Islam, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis, karena di samping akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran, juga agar umat Islam lebih fokus pada Al-Quran. Pada periode yang kedua yaitu dimulai pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini dikenal dengan masa pembatasan atau pengurangan dalam periwayatan hadis Nabi SAW sebagai bentuk kehati-hatian. Usaha para sahabat dalam membatasi periwayatan hadis dilatar belakangi oleh rasa khawatir akan terjadinya kekeliruan. Pada periode ketiga yaitu pada masa penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Nah, periode ini berlangsung pada masa sahabat kecil atau muda dan tabi'in, atau pada masa dinasti Muawiyah sampai pada akhir abad ke-1 Hijriah. Periode keempat adalah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Penulisan dan pembukuan hadis ini dimulai setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Latar belakang Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar mengkodifikasi hadis adalah karena kekhawatiran akan hilangnya hadis seiring meninggalnya para perawi hadis, dan khawatir
akan bercampurnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis palsu. Adapun periode yang kelima yaitu periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir. Periode ini ulama-ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, dan pengklasifikasian hadis, yakni memisahkan hadis yang marfu' dari hadis mauquf dan maktub. Pada periode ke-6 adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini berlangsung selama 2,5 abad, mulai dari abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Tepatnya pada saat dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Periode ini juga tidak jauh berbeda dengan periode kelima, sehingga periode ini juga melahirkan banyak ulama dan kitab hadis. Nah, pada periode ketujuh yaitu periode pensyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan. Pada periode ini, ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan kehendak penyusun, memperbaharui kitab-kitab mustakhrij dengan cara membagi-bagi hadis menurut kualitasnya. Adapun poin yang kedua yaitu sejarah kodifikasi ilmu hadis. Dari segi bahasa, ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, knowledge, dan science. Sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Para ulama ahli hadis banyak yang memberikan definisi ilmu hadis, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Huwa ma'rifatul qawaidil lati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Ya, artinya yaitu adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Nah, dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi yang diriwayatkan, di mana perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Ilmu hadis ini kemudian terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirawayah. Ilmu hadis riwayah yaitu memindahkan berita atau menyebutkan berita dari orang tertentu kepada orang lain dengan dipertimbangkan atau dipintal kebenarannya. Sedangkan ilmu hadis dirayah secara istilah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Banyak sekali manfaat dan faedah yang diperoleh dalam mempelajari ilmu hadis, tetapi yang sangat urgen diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui istilah-istilah yang disepakati ulama hadis dalam peneliti hadis. Demikian juga dapat mengenal nilai-nilai dan kriteria hadis, mana hadis dan mana yang bukan hadis. Yang kedua yaitu mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati para ulama dalam menyaring atau filterisasi dan mengklasifikasikan ke dalam beberapa macam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadis, sehingga dapat menyimpulkan mana hadis yang diterima dan mana yang ditolak. Yang ketiga yaitu mengetahui usaha-usaha dan jerih payah yang ditempuh oleh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis. Kemudian menghimpun dan mengkodifikasikannya ke dalam berbagai kitab hadis. Selanjutnya mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis, baik dirayah maupun riwayah, yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemeliharaan hadis sebagai sumber syariah Islamiyah, sehingga hadis terpelihara
dari pemalsuan tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Seandainya terjadi hal tersebut, mereka pun dapat mengungkap dan meluruskan yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu mengetahui hadis yang sahih, hasan, dhaif, mutasil, mursal, muwati, mudal, mughlab, mashhar, gharib, aziz, mutawatir, dan lain-lain. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit, pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah sahabat. Hadis tidak ada persoalan karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya. Pemalsuan hadis pun tidak pernah terjadi menurut pendapat ulama ahli hadis. Nah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kondisi sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq tahap awal dan pada masa Utsman tahap kedua. Masa ini terkenal dengan masa taklil ar-riwayah atau pembatasan periwayatan. Para sahabat tidak meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis yang ia riwayatkan benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah kodifikasi ilmu fikih. Ilmu fikih adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan umat Islam. Fase perkembangan fikih periode pembukuan atau kesempurnaan yaitu pada periode imam-imam mujtahidin, yaitu pada masa keemasan Daulah Abbasiyah. Mazhab fikih pada masa ini sudah berkembang dan yang paling masyhur adalah 4 mazhab. Telah dibukukan ilmu-ilmu penting dalam Islam, diantaranya yang pertama adalah dalam mazhab Abu Hanifah, Kutub Zohir al-Riwayah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Hasan dari Abu Yusuf dari Imam Abu Hanifah, kemudian dikumpulkan menjadi kitab Al-Kafi oleh Al-Hakim Asy-Syahid. Lalu yang kedua adalah mazhab Imam Malik Al-Mudawanah yang diriwayatkan oleh Sahnun dari Ibnu Qasim dari Imam Malik. Dan yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i, kitab Al-yang diimlakan oleh imam kepada muridnya di Mesir. Dan yang keempat dalam mazhab Imam Ahmad, kitab Al-Jami Al-Kabir yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Kolal setelah mengumpulkannya dari para murid Imam Ahmad. Lalu poin keempat, sejarah kodifikasi ilmu usul fikih. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, tampil dalam meramu, mensistematisasi dan membukukan usul fikih. Beliau merupakan orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Kitabnya yang berjudul Al-Risalah atau Sepucuk Surat menjadi bukti bahwa beliau telah membukukan ilmu usul fikih. Dalam kitabnya, Imam Syafi'i berusaha memperlihatkan pendapat yang syahih dan pendapatnya yang tidak sahih. Setelah melakukan analisis dari pandangan kedua aliran, Irak dan Madidah, kitabnya tersebut juga membahas mengenai landasan-landasan pembentukan fikih. Selanjutnya mengenai kodifikasi ilmu nahwu. Awal mula dibentuknya kodifikasi ilmu nahwu yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu wilayah kekuasaan Islam melampaui Sungai Eufrit, Tigris, dan Darya. Semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, maka semakin banyak pula penganut atau pemeluk agama Islam. Pemeluk agama Islam bukan hanya dari kalangan Arab, akan tetapi dari kalangan non-Arab juga banyak. Maka disitulah ditentukan kesalahan-kesalahan dalam membaca teks Al-Quran dan hadis. Khalifah Ali bin Abi Thalib menganggap kesalahan-kesalahan ini sangat fatal, terutama bagi orang-orang yang akan mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai inisiatifnya untuk menyusun qawaid nahwiyah dengan memerintahkan seorang muridnya yakni Abu Al-Aswad Ad-Duwali. Kepada Ad-Duwali, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah Aswad,
Ini terjadi karena percampuran bahasa Arab dan bahasa asing. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh kepada Aswad untuk membeli kertas. Setelah selang beberapa hari, Ali bin Abi Thalib mengajarkan mengenai lugot-lugot bahasa Arab. Beliau menyuruh kepada Aswad untuk mencatatnya. Yang pertama kali beliau ajarkan kepada Aswad yaitu mengenai isim, fi'il, dan huruf. Kemudian beliau menjelaskan tentang jumlah yang menjadi sigot ta'ajub. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abu al-Aswad agar mencari contoh-contoh lain yang sama dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Dari sinilah ilmu ini kemudian dinamakan ilmu nahwu, yang artinya contoh atau misal. Dalam perkembangan berikutnya, Abu al-Aswad mengumpulkan masalah-masalah yang termasuk dalam pembahasan ilmu nahwu, yang diantaranya adalah huruf-huruf yang bias. Kesimpulannya, kodifikasi adalah pembukuan. Kodifikasi hadis resmi dilakukan pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Periode sejarah kodifikasi hadis ada 7, yaitu periode pada zaman Rasulullah, pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada masa tabi'in, pada periode penulis dan pembukuan hadis secara resmi, periode pemurnian, penyehatan dan penyempurnaan, pada masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan pengimpunan, dan yang terakhir pada masa pengimpunan dan pentakhiran. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.